Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Siti Fauzia dengan NIM 1122-192. Saat ini saya mengambil mata kuliah Techno Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Jinsetsi Tias Wirastomo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran teknologi dalam mengembangkan UMKM di era e-commerce. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa yang kita sebut UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Mereka berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produk domestik bruto atau biasa kita sebut PDB, serta memberdayakan masyarakat khususnya mereka yang berada di lapisan bawah, fleksibilitas, dan berkemampuan beradaptasi yang tinggi, membuat UMKM mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Selain itu, UMKM juga dapat memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan khas lokal melalui produk-produk yang dihasilkan. Munculnya era digitalitas ini dan pesatnya perkembangan e-commerce telah membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang. Melalui platform e-commerce, UMKM dapat meninjau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, e-commerce juga memungkinkan UMKM untuk melakukan pemasaran yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang relatif terjangkau. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan omset di pasar yang semakin kompetitif. Meskipun e-commerce menawarkan banyak peluang, UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti persaingan yang ketat, akses terhadap teknologi yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang digital marketing. Namun, dengan dukungan pemerintah, lembaga swasta, dan berbagai inisiatif perkembangan UMKM, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program-program untuk memfasilitasi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, seperti pelatihan, pendanaan, atau akses ke pasar. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai tantangan UMKM di era e-commerce. Sebagai UMKM, kita memang punya semangat yang besar untuk mengembangkan bisnis, tetapi di era digital ini kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Bayangkan jika kita ikut lomba lari, maraton yang pesertanya banyak banget, semua pada ngebut dan punya strategi masing-masing. Nah, di sini terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh UMKM. Yang pertama mengenai persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat ini seperti jika kita mempunyai pasar yang sangat ramai, banyak banget penjual yang jualan produk serupa, kita harus bisa bikin produk kita beda dan menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, mengenai paham digital. Nggak semua pemilik UMKM punya latar belakang IT, jadi banyak yang masih bingung gimana cara bikin website, ngiklan di media sosial, dan mengelola toko online. Yang ketiga, mengenai modal terbatas. Mau bikin iklan yang bagus tapi budgetnya terbatas, atau mau bikin website yang keren tapi harus bayar mahal. Yang keempat, mengenai keamanan data. Data pelanggan itu penting banget, tapi kalau kita nggak bisa ngejaga dengan baik, bisa aja data kita bocor dan atau disalahgunakan. Yang kelima, mengenai SDM yang terbatas. Nggak semua karyawan UMKM punya kemampuan digital yang mumpuni, jadi kita harus repot-repot ngelatih mereka agar mereka paham apa itu mengenai UMKM. Yang keenam, yaitu logistik. Mengirim barang ke pelanggan itu nggak mudah. Yang dibayangkan, apalagi pelanggan banyak tersebar di berbagai daerah. Pada poin ketiga, saya akan membahas mengenai manfaat teknologi bagi UMKM. Teknologi telah menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa kita sebut UMKM. Berikut beberapa manfaat yang akan saya jelaskan, di antaranya yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar. Pada e-commerce, dengan adanya platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada,
UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini memungkinkan UMKM untuk bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Pada poin ketiga, di sini saya akan membahas mengenai manfaat teknologi bagi UMKM. Teknologi telah menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut beberapa manfaat yang akan saya jelaskan, di antaranya yang pertama, mengenai memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini memungkinkan UMKM untuk bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Dan juga platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok bisa digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara efektif. Fitur-fitur seperti iklan berbayar dan fitur belanja langsung memudahkan konsumen untuk bertransaksi. Yang kedua, mengenai meningkatkan efisiensi. Banyak tugas administrasi seperti pengolahan data pelanggan, pembukuan, dan pengiriman bisa diotomatisasikan dengan menggunakan software atau aplikasi. Ini menghemat waktu dan juga tenaga. Selanjutnya mengenai aplikasi manajemen inventaris. Aplikasi ini membantu UMKM dalam melacak stok barang sehingga menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Poin ketiga, yaitu mempermudah komunikasi. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram memungkinkan UMKM berkomunikasi dengan pelanggan secara real-time dengan meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya mengenai aplikasi seperti Zoom atau Google Meet memudahkan UMKM untuk mengadakan rapat seperti mitra bisnis atau pelanggan yang tanpa harus bertemu secara fisik. Yang keempat, mengenai analisa data. Dengan menggunakan alat penganalisa data, UMKM dapat memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan juga kinerja mereka. Ini membantu dapat pengambilan keputusan yang baik. Yang kelima, mengenai memperkuat branding. Website sendiri memberikan kesan profesional dan memudahkan pelanggan untuk menemukan informasi bisnis. Pada konten yang relevan dan menarik dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai teknologi digital yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Ada beberapa jenis teknologi yang bisa membantu UMKM di era e-commerce. Yang pertama, mengenai platform e-commerce. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee memungkinkan UMKM menjual produk tanpa punya situs web sendiri. Yang kedua, mengenai media sosial, seperti aplikasi Instagram dan Facebook, bisa digunakan untuk promosi produk secara gratis atau dengan iklan berbayar. Yang ketiga, mengenai pembayaran digital. Aplikasi seperti GoPay dan OVO memudahkan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. Yang selanjutnya, mengenai pengiriman barang. UMKM bisa menggunakan jasa kurir seperti JNE atau JNT untuk pengiriman yang lebih jelas. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh UMKM yang sukses memanfaatkan teknologi. Kita akan membahas lebih dalam contoh-contoh UMKM yang sukses memanfaatkan teknologi adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama mengenai rumah snack atau yang biasa kita kenal sebagai cemilan sehat yang viral di media sosial. Rumah snack ini menawarkan cemilan sehat dan berbeda dari biasanya. Mungkin mereka punya keripik buah atau pengawet atau granola dengan bahan-bahan alami. Strateginya apa sih yang agar mereka bisa sukses ini? Yaitu mereka sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dengan foto-foto video yang menarik, mereka memperlihatkan bagaimana cemilan mereka dibuat dan betapa enaknya. Selain itu, mereka sering mengadakan giveaway, kolaborasi dengan influencer kesehatan untuk memperluas jangkauan. Mengapa mereka sukses? Orang-orang semakin peduli dengan kesehatan dan rumah snack ini berhasil menangkap tren ini
Dengan visual yang menarik dan pesan yang positif, mereka berhasil membuat banyak produk tertarik untuk mencoba produk mereka. Contoh kedua mengenai batik kultur atau biasa kita kenal sebagai batik modern go internasional. Batik kultur ini membuat batik dengan desain yang modern, kekinian, dan cocok untuk anak muda. Strateginya, mereka ini tidak hanya menjual batik di toko fisik, tetapi juga di platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Ini memungkinkan mereka menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Selain itu, mereka sering mengikuti pameran atau event fashion untuk memperkenalkan batik mereka ke pasar yang lebih luas. Mengapa mereka bisa sukses? Karena dengan adanya desain yang unik dan strategi pemasaran yang tepat, batik kultur berhasil membuktikan bahwa batik tidak hanya untuk acara formal, tetapi juga bisa menjadi fashion item untuk keseharian. Contoh ketiga, yaitu suatu produk yang pernah viral pada masanya, yaitu kopi kenangan, atau biasa orang-orang sebut itu kopi kekinian. Kopi kenangan ini menawarkan berbagai macam minuman kopi dengan rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Strateginya apa sih agar mereka bisa sukses? Mereka ini mempunyai aplikasi tersendiri yang memudahkan pelanggan untuk membayar dan memesan. Selain itu, mereka juga mempunyai program loyalty yang membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan. Dan mengapa mereka sampai sukses ini? Kopi kenangan berhasil memberikan pengalaman minum kopi menjadi lebih menyenangkan. Dengan aplikasi, pelanggan bisa memesan dari mana saja atau kapan saja. Selain itu, loyalty program membuat pelanggan merasa lebih terikat dengan merek. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari perusahaan-perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya? Dari contoh-contoh perusahaan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa teknologi ini sangat penting untuk mengembangkan UMKM. Dengan memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan aplikasi, UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga mereka bisa menjual barang di luar negeri. Yang kedua, mempermudah transaksi. Pelanggan ini bisa membeli produk dengan lebih mudah dengan cepat. Dan cepat dengan adanya teknologi ini, membangun hubungan dengan pelanggan. Seperti yang tadi perusahaan kenangan ini, mereka ini membuat loyalty pada media sosial mereka karena mereka ini bertujuan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan brand awareness, membuat merek lebih terkenal oleh masyarakat. Poin ke-6 mengenai strategi meningkatkan daya saing UMKM melalui e-commerce. Beberapa strategi yang bisa kita terapkan UMKM agar sukses di e-commerce antara lain yang pertama, aktif di media sosial. Dengan kita aktif di media sosial, UMKM bisa menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan atau mempromosikan produk mereka. Yang kedua, menggunakan data penjualan. UMKM bisa melihat data transaksi untuk memahami produk mana nih yang paling disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun merek yang kuat. Merek yang kuat membuat UMKM lebih dikenal dan dipercaya oleh pelanggan. Yang terakhir mengenai selalu mengikuti tren teknologi terbaru. UMKM bisa membuat atau mencoba teknologi seperti chatbot dengan tujuan untuk melayani pelanggan dengan lebih cepat. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai pentingnya menjangkau pasar yang lebih luas. Kenapa sih menjangkau pasar yang lebih luas ini sangat penting? Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, karena lebih banyak pelanggan. Semakin banyak orang yang tahu tentang produk kita, semakin juga banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Dengan lebih banyak pelanggan, tentu kita juga bisa meningkatkan penjualan produk kita. Yang ketiga, yaitu merek akan lebih dikenal. Semakin banyak orang yang mengenal merek kita, semakin kuat posisi kita ini di pasaran. Sebagai contoh,
Bayangkan saya ini mempunyai toko kue. Kalau cuma dikenal sesama tetangga sekitar, ya cuma tetangga sekitar yang beli kue saya. Tapi kalau banyak orang yang tahu kue saya enak, pasti banyak yang mau beli, ya kan? Nah, itu artinya saya punya lebih banyak pelanggan. Kalau pelanggan saya banyak, otomatis kue yang saya jual juga banyak. Itu artinya penjualan saya menaik. Lama-kelamaan, orang jadi ingat sama toko kue saya. Mereka bakal nyaranin ke teman-temannya, tetangganya, kalau lagi nyari kue enak, nah beli di saya. Kalau udah banyak orang yang kenal dan suka sama toko saya, berarti merek toko saya ini semakin terkenal. Jadi intinya apa? Kalau banyak orang yang tahu produk saya, pasti banyak yang mau beli. Kalau banyak yang mau beli, otomatis uang juga masuk. Uang masuk juga banyak. Kalau banyak yang kenal, merek saya jadi lebih dipercaya oleh orang. Gampang kan? Sama kayak saya punya teman baru, semakin banyak teman, semakin seru hidup saya. Nah, jadi bisnis juga gitu, semakin banyak pelanggan, semakin seru dan sukses bisnis saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi saya kali ini yaitu teknologi telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di tengah pesatnya era digital. Melalui platform e-commerce, UMKM kini bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa di luar negeri. Media sosial dan aplikasi digital lainnya membuat UMKM mudah memasarkan produk, mengelola stok, hingga menganalisis data penjualan. Untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, meskipun banyaknya tantangan seperti persaingan yang ketat dan keterbatasan pengetahuan digital, contoh UMKM yang berhasil menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi kunci keberhasilan mereka. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat lebih mudah membangun merek yang kuat, meningkatkan pelayanan, dan bersaing secara efektif, menjadikannya lebih siap menghadapi tantangan di era pasar modern. Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.